Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Alia Rahma dari kelompok 3 yang terdiri dari Visa Artamevia, Indina Zulfa, Intan Nurkarima, dan Siti Rumania. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang human immunodeficiency virus atau yang disebut dengan HIV. HIV merupakan retrovirus bersifat limfotropik khas yang menginfeksi sel-sel dari sistem kekebalan tubuh, menghancurkan atau merusak sel darah putih spesifik yang disebut limfosit T helper atau limfosit pembawa faktor T4 atau CD4. Selama infeksi berlangsung, sistem kekebalan tubuh menjadi lemah dan orang menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan indikator bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS merupakan kumpulan gejala atau penyakit yang disebabkan oleh menurunnya kekebalan tubuh akibat virus HIV. HIV sendiri disebabkan oleh virus yang dapat mereplikasi DNA dari RNA yang berasal dari virus karena memiliki enzim reverse transcriptase. Enzim ini akan memanfaatkan RNA virus sebagai saluran untuk pembentukan DNA. Ini akan berinteraksi dengan kromosom inang dan kemudian menjadi dasar untuk replikasi HIV atau dapat juga dikatakan memiliki kemampuan untuk meniru 4 atau mengikuti diri genetik dalam sel yang didiaminya. Ini akan memungkinkan HIV untuk menghancurkan sel-sel T4. Penularan HIV dan AIDS dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada periode jendela, durasi 4 minggu sampai 6 bulan setelah infeksi tidak ada tanda-tanda penyakit. Yang kedua, fase akut infeksi HIV primer, durasinya 1-2 minggu dengan gejala flu. Yang ketiga, infeksi indulen, durasinya biasanya 1-15 tahun atau lebih tanpa gejala. Yang keempat, penekanan kekebalan yang bergejala lebih dari 3 tahun dengan demam keringat malam, penurunan berat badan, diare, neuropati, kelemahan, ras, limfadenopati, dan lesi mulut. Dan yang terakhir, AIDS. Lamanya antara 1-5 tahun sejak gejala AIDS pertama kali dikenali. Infeksi oportunistik, parah, dan tumor diamati pada banyak sistem tubuh gejala neurologis. Misalnya, ataksia juga muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Pasien yang terinfeksi HIV dikategorikan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, pasien tanpa gejala yang tidak memiliki gejala yang terjadi selama masa inkubasi, yaitu antara 7 bulan dan 7 tahun. Kedua, persisten generalized lymphadenopathy, yaitu PGL dengan gejala limfadenopati generalisata. Yang ketiga, kompleks terkait AIDS dengan gejala kelelahan, demam, dan gangguan sistem imun atau kekebalan tubuh. Yang keempat, AIDS full blown adalah fase akhir AIDS dengan gejala berat termasuk diare kronis, pneumonitis interstisial, hepatomegali, sphenomegali, dan kandidiasis oral yang disebabkan oleh infeksi. Yang kelima yaitu oportunistik dan neoplasia seperti sarkoma Kaposi. Stadium klinis HIV atau AIDS untuk remaja dan dewasa dengan infeksi HIV terkonfirmasi menurut yang pertama stadium 1 yaitu asimptomatis. Yang pertama asimptomatis, yang kedua limfadenopati generalisata. Yang kedua stadium 2 yaitu ringan. Yang pertama penurunan berat badan kurang lebih 10%, 7. Yang kedua manifestasi mucocutaneous minor, dermatitis seborrheic, prurigo, onychomycosis, ulcus oral recus. Yang ketiga yaitu stadium 3 yaitu lanjut. Yang pertama penurunan berat badan kurang dari 10% tanpa bebas gejala. Yang kedua diare tanpa sebab jelas 1 bulan. Yang keempat stadium berat yaitu stadium 4 yaitu berat.
Yang pertama HIV wasting syndrome 6, yang kedua pneumonia akibat pneumocystis carini. Patofisiologi. Dasar utama infeksi HIV adalah berkurangnya jenis limfosit T helper yang mengandung marker CD4 sel T4. Limfosit T4 adalah pusat dan sel utama yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mengindukasi fungsi imunologik. Menurun atau menghilangnya sistem imunitas seluler terjadi karena virus HIV menginfeksi sel yang berperan membentuk antibodi pada sistem kekebalan tersebut, yaitu sel limfosit T4. Setelah virus HIV mengakibatkan diri pada molekul CD4, virus termasuk ke dalam target dan melepas bungkus, kemudian dengan enzim reverse transkriptase virus tersebut merubah bentuk RNA agar dapat bergabung dengan DNA sel target. Selanjutnya, sel yang berkembang biak akan mengandung acid, yaitu sel target. Pada awal infeksi, virus HIV tidak segera menyebab kematian dari sel yang diinfeksinya, tetapi terlebih dahulu mengalami replikasi sehingga ada kesempatan untuk berkembang dalam tubuh penderita tersebut, dan lambat laun akan merusak limfosit T4 sampai pada jumlah tertentu. Masa ini disebut dengan masa inkubasi. Selanjutnya, komplikasi. Infeksi HIV membuat sistem kekebalan tubuh melemah, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terserang berbagai penyakit, antara lain satu, tuberkulosis TBC, dua, toxoplasmosis, tiga, sitomegalovirus, empat, candidiasis, lima, cryptosporidiosis, enam meningitis cryptococcus, tujuh, wasting syndrome. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes untuk diagnosa infeksi HIV. 1. ELISA, 2. Western blot, 3. P24 antigen tes, 4. kultur HIV. Selanjutnya, tes untuk deteksi gangguan sistem imun. Yang pertama, hematokrit, kedua LED, 3. CD4 limfosit, 4. rasio CD4 atau CD limfosit, 5. serum mikroglobulin B2, dan yang terakhir hemoglobul. Prognosis. HIV, Human Immunodeficient Virus, adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia tanpa pengobatan. HIV dapat berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan kondisi yang melemahkan sistem kekebalan tubuh secara drastis dan membuat tubuh rentan terhadap infeksi dan penyakit yang serius. Prognosis untuk seseorang dengan HIV tergantung pada jumlah faktor termasuk. Yang pertama, apakah infeksi HIV didiagnosis pada tahap awal? Yang kedua, kepatuhan dalam mengambil obat HIV. Yang ketiga, tingkat kepatuhan dalam menjalani perawatan HIV. Yang keempat, adanya infeksi atau penyakit lain yang menyertai. Yang kelima, kondisi kesehatan umum dan gaya hidup. Dalam beberapa kasus, orang dengan HIV dapat hidup selama beberapa dekade dengan pengobatan yang tepat dan perawatan yang baik. Namun, tanpa pengobatan, HIV dapat menyebabkan AIDS dan menimbulkan risiko terhadap kematian. Penata laksanaan. Penata laksanaan HIV terdiri dari pengobatan, perawatan, atau rehabilitasi, dan edukasi. Yang pertama, pengobatan. Obat-obatan yang dapat digunakan pada penderita HIV antara lain obat retrovirus, 1. Sidofudin, 2. Didanosin, yang kedua obat-obat untuk infeksi
oportunistis, 1 pemberian profilaktis untuk PCP dimulai bila CCD4 250 ml, profilaksis untuk TBC dimulai bila PPD kurang dari 5 mili dan pasien energi. 3 profilaksis untuk MI bila CD4 200 atau MD3. Yang keempat, belum direkomendasikan untuk profilaksis kandidiasis karena sempat timbul resistensi obat di samping biaya juga mahal. Untuk selanjutnya, evidence-based nursing. Judul artikel, efektivitas terapi pemaafan untuk meningkatkan self-acceptance pada orang dengan HIV atau AIDS. Penulis Akmal Budi Satrio, Abdul Muhid. Sumber artikel, Jurnal Ilmiah Bimbingan dan Konseling Vol 2 nomor 4 Juli 2021. Metodologi. Metode penulisan yang menggunakan literatur review dengan mengumpulkan data dari fenomena yang diangkat dari berbagai sumber, baik itu jurnal, buku, dan referensi yang relevan dengan isu dan topik yang diangkat. Literatur review ini menganalisa data dari artikel dan berfokus pada referensi yang berkaitan dengan topik yang diambil, yakni tentang terapi pemaafan untuk meningkatkan self-acceptance pada HIV. Hasil penelitian efektivitas terapi pemaafan untuk meningkatkan self-acceptance pada ODHA, sehingga kesimpulannya bahwa meningkatkan self-acceptance pada orang dengan HIV atau AIDS, dan salah satu faktornya adalah terapi pemaafan atau forgiveness terapi. Terapi pemaafan ini memberikan dampak yang efektif sebagai intervensi individual dengan kasus yang mempunyai beban berat seperti HIV. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi pasien dalam orang dengan HIV atau AIDS atau ODHA. Dalam memperoleh data peneliti, melakukan studi literatur melalui Science Direct, EBSCO, dan Google Scholar. Menangani rasa sakitnya atau kejadian yang terjadi di masa lalu yang menyakitkan dengan diberikan terapi ini, diharapkan individu mampu memaafkan dirinya. Dari beberapa peneliti juga menunjukkan bahwa ada penelitian self-acceptance yang signifikan setelah diberikan forgiveness terapi, sehingga forgiveness terapi sangat cocok digunakan dalam meningkatkan self-acceptance pada orang dengan HIV atau AIDS. Prosedur EBN. Secara rinci, proses dari forgiveness itu sendiri melalui beberapa tahapan, di antaranya yang pertama deciding to forgive. Deciding to forgive adalah ketika seseorang memilih untuk melepaskan perasaan negatif seperti dendam, kemarahan, atau kebencian terhadap seseorang yang telah menyakitinya dan memberikan maaf dengan tulus tanpa syarat. Ini bisa menjadi proses yang sulit dan terkadang memerlukan waktu, tetapi memaafkan dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres dan kecemasan, memperbaiki hubungan, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Yang kedua, uncovering the anger. Uncovering the anger berarti menggali atau mengidentifikasi kemarahan yang mungkin tersembunyi di dalam diri seseorang. Yang ketiga, discovery and release from emotional prison. Discovery and release from emotional prison berarti mengidentifikasi dan melepaskan diri dari penjara emosional yang menghambat seseorang untuk merasa bahagia dan sukses dalam hidupnya. Yang keempat, working on forgiveness. Melakukan upaya untuk memaafkan orang atau situasi yang telah menyakiti. Memiliki kemampuan untuk memaafkan dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional seseorang, mengurangi stres dan kecemasan, dan membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain. Baik, sekian penjelasan tentang HIV dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.